Ya. Baik teman-teman, mohon maaf Bu Rahmat agak terlambat ya, tadi ada rapat seluruh pegawai menjelang Ramadan. Jadi mohon maaf Tirsa dan mohon maaf agak terlambat. Kurang satu ya, baik tidak apa-apa. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selamat pagi semuanya. Ya Kesya, sudah masuk kantor lagi? Atau masih di Kediri ini? Mohon izin Ibu, masih di Kediri Ah, posisinya. iya. Tapi mohon maaf, itu dikerjakan kan untuk laporannya? Mohon izin Ibu, sementara ini masih belum, tapi nanti saya kejar Ibu. Oke. Nanti kan kita ujian tanggal 25 ya. Ujian tanggal 25. Jadi mudah-mudahan semuanya sudah bisa ya, sudah selesai Teh Kesa ya. Udah makasih kelonggaran. Tapi main Bu Rahma belum lihat isunya, apakah boleh Teh Kesa paparan duluan ya, nanti lihat isunya aja, baru Teh Kesa melanjutkan. Bisa atau enggak? Mohon izin Ibu, kebetulan saya semua filenya saya tinggal di Malang, jadi saya mohon maaf tidak mempersiapkan apa-apa Ibu. Kalau cerita aja ya, mau ngapain aja ya, nanti buat cerita aja ya. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu teman-teman. Semoga teman-teman dimudahkan menuju tanggal 25. Berapa hari lagi Kang Aji? Berarti tanggal 25 sekarang 13, 12 hari lagi ya. Atau karena itu cuti bersama tuh 3, cuma 5 hari kerja lagi teman-teman, karena ada cuti bersama ya. Teman-teman, sekali lagi Teh Kesha ya, Bu Rahma juga takut berduka untuk ibunya. Semoga diberi kekuatan. Namun tadi tetap biar tetap harus ada laporan ya Teh ya, karena untuk menilai ya. Bukannya Bu Rahma tidak empati, tapi karena penguji kan harus menilai dari laporannya. Nanti Teh Kesha kejar ya. Tidak Oke. apa-apa Ibu. Ya. Oke. Baik teman-teman, kita berdoa dulu. Semoga teman-teman dimudahkan, dilancarkan, dan diberi kekuatan, dan nanti seminar rancangan juga dapat penguji yang terbaik dan lulus semuanya ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Teh Kesha mohon maaf walaupun lagi berduka. Teh Kesha mau bikin apa isunya? Yang kemarin seinget Teh Kesha apa? Diceritakan aja. Mohon izin Ibu, tadi sama sekarang suara saya terdengar. Terdengar? Ya. Ini saya untuk isunya rencana mau membuat reminder message gitu Ibu. Hmm? Jadi kan selama ini kan memang kalau untuk imigrasi, untuk pembuatan paspor kan akan dinotifikasikan jadwal untuk pembuatan paspor atau perpanjangan paspor kan melalui email di Hmm? M-Paspor. Hmm? Hanya saja yang sering saya temukan di lapangan itu ada beberapa pemohon itu mereka sampai lupa jadwal, sampai Hmm? mereka datang besoknya. Otomatis kan sementara kan jadwalnya kan itu jadi hangus. Dan beberapa juga padahal di M-Paspor itu sudah diberitahu untuk membawa berkas asli, tapi mereka selalu datang tidak membawa dan mereka selalu mengatakan kalau tidak diberitahu untuk membawa berkas asli, hanya sekedar foto. Jadi dari sini saya ingin mengangkat isu ini menjadi aktualisasi pengingat gitu Ibu, tapi melalui WhatsApp. Seperti itu. Oke. Di kantor Teh Kesha ada yang sama nggak bikin itu di kantor Teh Kesha? Teman-teman ada yang sama nggak? Teman-teman sekalian jangan ada yang sama ya. Kalau bisa ya berbeda. Teh Kesha, teman-teman yang lain ada yang mengangkat itu belum? Ini yang saya tanyakan baik di teman-teman di seksi saya itu belum Ibu. Oke. Oke, baik kalau tidak apa kalau belum ya. Kalau di kelompok ini kemarin ada yang ngambil itu nggak sih? Lupa Ibu. Nggak ada ya? Nggak ada yang sama ya. Soalnya kita pengujinya sama. Satu kelompok pengujinya sama ya. Oke, baik. Terima kasih Teh Kesha ya. Teh Kesha ya, hidup harus tetap dilanjut ya. Ibu almarhum ibu pasti senang kalau Teh Kesha lulus Latsar. Itu harapan ibu ya. Jadi walaupun ibu sudah tidak ada, tapi ibu di sana melihat Teh Kesha berjuang untuk Latsar dan harus lulus ya.
Ibu akan senang kalau Teh Kesha lulus latsanya dan jadi PNS-nya di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ya. Walaupun Brahma tahu Teh Kesha berduka, tapi tetap harus berjalan latsanya demi masa depan Teh Kesha. Dan tadi Ibu di sana pasti senang melihat Teh Kesha tadi jadi PNS-nya di Kementerian Imigrasi ya. Oke, Ya, siap Ibu. Terima ya. kasih Ibu. Terima kasih Teh Kesha. Baik teman-teman, untuk pagi hari ini, teman-teman kita kalau tidak salah pertemuan akan bertemu lagi di tanggal 18. Namun teman-teman karena kan tanggal 18 ada yang seminar rancangan, ada yang seminar, jadi sehingga Bu Rahma akan seharian seminar. Jadi mohon maaf, mungkin yang tanggal 18 kita akan geser ke tanggal 20 ya. Jadi ya karena tadi di tanggal 18 itu ada yang seminar rancangan, bisa kalau seminar sampai sore. Eh, jadi pilihannya ke tanggal 20, tapi pastikan teman-teman berproses ya, berproses. Nah, nanti kita tanggal 25, tanggal 20 itu nanti kita finalisasi sama teman-teman latihan atau gladi resik sebelum seminar tanggal 25 ya. Nanti Brahma akan kasih tahu gimana rundown-nya atau teknisnya selama seminar rancangan ya. Oke. Baik, sekarang Brahma akan melihat progres dari teman-teman, apa yang sudah teman-teman buat, progresnya udah sampai mana. Silakan dari Kang Noval, NDH 1. Baik Ibu, selamat siang. Sebelumnya saya mohon izin Bu terkait isu saya ini terdapat perubahan Ibu izin. Jadi setelah saya konsultasi dengan mentor dan melakukan pemetaan ulang, ternyata ada pertimbangan Bu terkait pengambilan isu ini Bu, yaitu yang isu permintaan ATK itu Bu. Ya. Jadi pada penerapannya sudah pengelolaan ATK ini sudah memiliki regulasi dan SOP internal yang sangat detail dan kompleks Bu. Jadi saya khawatir jika nanti saya paksakan inovasi saya akan terjadi tumbang tindih dengan sistem yang sudah berjalan Bu, sehingga efektivitasnya kurang maksimal Bu. Lalu untuk solusinya saya juga melakukan analisis isu yang kedua Bu, yaitu yang terkait pengelolaan fasilitas kantor Ibu. Jadi yang ini juga urgensinya juga cukup tinggi Bu, karena selain yang laporan itu lewat WA juga belum ada kayak sarana atau media untuk melakukan monitoring Bu. Jadi untuk bagi pimpinan atau mungkin orang yang melapor itu tidak tahu progres laporan itu seperti apa. Jadi cuma untuk kondisi saat ini masih sekedar laporan masuk aja Bu. Jadi belum ada data buat memantau progresnya Bu. Jadi juga dari sisi saya Bu. Jadi Kang Ahmad mau bikin dari ulang lagi isunya. Saya izin Bu. Sudah berproses belum? Saya izin kebetulan alhamdulillah sudah terkejar Bu. Jadi tinggal penyesuaian pada matriks dan bab 2-nya aja. Untuk bab 3 dan bab 1 sudah kurang lebih sudah Ibu. Oke. Coba Brahma lihat, boleh ditayangkan? Oh, tapi mohon izin saya share screen Ibu. Oke. Kondisi apakah sudah tampil ya Bu? Belum. Oke, dari atas saja Kang, dari atas. Apakah sudah? Sudah. Ya, tadi Bu izin. Berarti ini diganti judulnya. Sebelumnya, siapa? Ya, siap ini masih draft yang sebelumnya Bu, jadi belum saya ganti. Jadi saya masih fokus yang bab 3-nya Bu. Jadi nanti sudah selesai baru saya sesuaikan dengan Ibu. Jadi yang lihat profil peserta udah belum tadi? Profil peserta di atas? Oh, sorry Bu. Seperti ini Bu, kurang lebih Bu. Oke, kasih foto ya yang 3x4 itu ya. Siap Bu. Siap Bu. Role modelnya udah belum role model?
Sabisin Bu, sudah Ibu. Jadi untuk role model saya pakai role model Wakil Menteri Imigrasi dan Masyarakat Ibu, Bapak Oke, Suni cari Cahaya. fotonya di Mbah Google ya. Cari fotonya di Mbah Google Oh, ya. dilampirkan juga Ibu. Ya, ada fotonya untuk role model teman-teman, untuk profil peserta sama role model ada fotonya ya. Kalau untuk role model silakan cari di Mbah Google boleh ya. Siap Ibu. Oke, next bawah. Oke, Untuk isu yang pertama yaitu menjadi belum tersedianya media monitoring progres perbaikan kerusakan fasilitas kantor Ibu. hmm. Lalu untuk yang isu permintaan itu juga tetap saya masukkan Ibu, tapi mungkin deskripsinya saya lupa Ibu. Dari sini. Ini bukti visualnya masih kosong, Kang? Saya di sini Bu, masih Bu, Oke, nanti masih dilengkapi. siap Ibu. Oke, Karena ada revisi ini Bu, jadi visualnya saya hilangkan dulu Bu. baik. Oke, Saya, lalu untuk penetapan core isu Ibu izin seperti ini. berarti isunya diganti ya, Kang, yang gue di ini mau diangkatnya ya. Siap betul Ibu. Jadi nomor berapa ini isunya nanti? Isu yang pertama Bu, tetap nomor 1 Bu, jadi ditukar posisi. Oke, oke, ke bawah. Oke, berarti karena diganti isu, silakan menyesuaikan dulu ya, Kang ya, terus dilengkapi ya. Siap Ibu. Oke, Dan izin Bu, mungkin kurang lebih matriksnya apa seperti ini ya Bu, izin. oke, mana itu? Langkah kegiatan tahapan, oke. Eh, teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ujung teman-teman tidak usah, tidak apa-apa. Penguatan organisasi langsung ke cukup sampai visi misi aja. Oh, siap Ibu. Hmm. Berarti ini tiap Iya, karena kemarin itu katanya semua nilai organisasi itu harus berakhlak sama semua kementerian. Jadi untuk sementara ini sampai visi misi aja ya. Nanti misalnya kegiatan ini berkontribusi terhadap visi misi imigrasi yang mana gitu ya. Atau belum pemasyarakatan, oke. Nah, itu disesuaikan ya, Kang ya. Siap, Bu, mohon izin untuk Ya. siap. Untuk matriksnya benar sebenarnya Bu, yang rekapitulasi rencana visi. Ya, itu nanti dari tabel yang atas ya. Siap Ibu. Oke. Siap, mohon izin Bu, mungkin kurang lebih dari saya seperti itu di sini. Oke. Nanti kasih tabel rencana jadwal final kan ya, Kang ya. Siap Ibu. Oke. Oke, terima kasih Kang Noval. Siap Ibu, terima kasih Bu. Next Kang Aji. Ya, Ibu. Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar. Ya, mohon izin untuk share screen ya, Bu ya. Ya. Kita aman. Kita aman, men. Gede nih. Anjir, laptopnya wangi lagi gede nih. Oh iya, iya, lupa ya, lupa. Iya, 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 iya. Mohon maaf ya. Mohon izin Ibu, ini laporan rancangan aktualisasi saya. Mm-mm. Oke, baik. Ke bawah. Untuk daftar tabelnya saya nunggu lengkap dulu semua isinya Bu, nanti baru saya isi tabel. Kemudian daftar gambarnya menunggu itu dari laporan dari security mengenai isu yang saya angkat juga Bu. Boleh. Oke. Role modelnya belum ada, Kang, role model? Untuk role model saya pilih kasih saya Ibu, mohon izin.
cari fotonya di kantor, pasti ada kasih foto ya, kasihnya ya. Siap Ibu. Siap Bu. Oke. Teman-teman udah dikasih tahu belum pengujinya siapa? Dari wali kelas sudah ada informasi penguji belum? Sepertinya belum Bu ya. Belum. Oke. Ini yang matriksnya Bu, mohon izin Mm-mm. arahan Bu. Ini masih Oke. sampai yang matriks rekapitulasi rencana habituasi Bu. Oke. Yang matriks jadwalnya belum saya buat. Oke. Naik ke atas sedikit Kang, yang itu ide kreatif coba lihat Ibu. Ide kreatif ya Bu ya. Stop, dari Fishbone kan dari sini nih, dari sini kan APKL ya. Pakai APKL, Kayaknya PKL Bu. pakai L, terus bawahnya lagi. Oke, Mbak ini di kepala ikan itu apa Kang judulnya? Kepala ikan. Ini akar masalahnya kurangnya informasi standar berpakaian bagi pemohon paspor dan pemohon WNA Ibu. Oke. Inti masalahnya. Mm-mm. Terus ke bawah gagasan kreatif, penyelesaian kondisi. Oke, stop. Oke, naik dikit. Naik sedikit jadi optimalisasi informasi standar optimasi informasi standar pakaian melalui oke, informasi penyampaian informasi gitu kan atau nggak langsung aja optimalisasi penyampaian informasi. Ya Ibu. Aduh. Siap Ibu, nanti saya tambah Ibu. Oke. Ya, buat tadi Optimalisasi. nanti. Oke, outputnya tadi apa saja Kang? Outputnya dengan eh, outputnya apa aja berarti? Siap Ibu. Outputnya nanti ada saya bikin standing banner sama Hmm, media informasi melalui media sosial sama hmm, nanti saya optimalkan buat yang penyediaan kain atau itu Ibu. Jadi kami di Perak itu ada menyediakan kain sama ada jas atau outer buat pemohon juga yang datang ke kantor dengan keadaan pakaian yang kurang tepat Ibu. Jadi kami menyediakan kain dan itu tapi jumlahnya cuma ada 2 di sini. Nanti mungkin itu bisa dioptimalkan juga Ibu. oke. Oke, cukup Kang Aji. Nanti dilengkapi ya Kang ya. Siap Ibu. Oke. Terima kasih Kang Aji. Ibu. Next 04. Izin share screen, Ibu. Boleh. Izin apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Ya, Optimalisasi layanan kesehatan. ya, optimalisasi layanan kesehatan dengan sistem sambang blok di lingkungan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Ponorogo. Oke. Ya, ini Bu. Kemudian saya percepat ya, Bu. Langsung ke Ya. ini kata pengantar. Mm-mm. Daftar isinya belum rapi, Bu. Oke. Nanti sesuaikan ya. Iya, siap, Bu. Kemudian ini bab 1 pendahuluan, latar belakang, kemudian tujuan, ruang lingkup, Mm. kemudian bab 2 gambaran umum, profil instansi, Oke. visi dan misi organisasi, kemudian nilai-nilai organisasi. Mm-mm.
Lalu struktur organisasi dan ini tugas pokok dan fungsi bidang terampil. Mm-mm. Kemudian profil peserta. Oke. Role model belum ada fotonya, Ibu. Oke, dilengkapi ya. Ya, siap, Bu. Kemudian nilai-nilai dasar berakhlak, manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian bab 3. Oke. Deskripsi isu. Isunya tetap seperti kemarin, Ibu. Sudah fix. Oke. Penetapan core isu. Kemudian Stop dulu, stop. Jadi siap, Bu. kurang isu pertama kurangnya apa di USG ya? Di tabel Iya, USG. iya, siap, Bu. Kurangnya pemantauan Pemantauan kesehatan. kesehatan WPP secara rutin dan menyeluruh di blok hunian. Oke. Terus kurangnya edukasi. Kurangnya edukasi BABS yang mengakibatkan penyakit skabies. Mm-mm. Nah, Teh, mohon izin untuk yang di isu, yang WBP sama itunya singkatannya dipanjangin ya. Iya, siap, Bu. Warga binaan pemasyarakatan Nah, gitu, Bu, ya. ya, Tasam Kulung WBP itu nih. Enggak Iya, tahu iya. kan kita nggak tahu nanti pengujian dari IBIPAS atau dari LAN Oh, ya ya. biar terlihat Iya, ya. Oke, iya, siap, kemudian Bu. oke, itu yang apa yang terpilihnya diwarnain yang baris pertamanya di blok diwarnain ya. Oh, siap, Bu. Siap. Jadi di blok sama di warna ya, Bu. Nah, kali Ya, warna sama siap, tadi Bu. yang singkatannya di itu ya. Singkatannya Ya, dipanjangin dulu ya. ya, siap, Bu. Oke, ke bawah. Kalau ya, Hmm? Gimana Teh? kalau misalnya warga binaan gitu aja gimana, Bu? Boleh. Soalnya yang bawah ya ada yang sudah saya ganti, ada yang belum. Oh, oh iya. Iya. Di mana Ada aja yang coba warga data aja. binaan, ada yang WBB. Aku mah teteh we. Tapi harus sama, harus Iya, konsisten. iya, Mau warga siap, Bu, binaan siap. atau warga binaan, Iya, pokoknya yang penting konsisten dari awal sampai akhir ya. Mau iya, warga iya, binaan atau siap, Bu. WBP silakan ya. Iya, Oke. siap, Bu. Kemudian analisis core isu menggunakan fishbone diagram. Hmm. Oke. Kemudian penyelesaian core isu. Hmm. Oke. Lalu manfaat gagasan penyelesaian. Hmm. Oke. Izin Bu untuk metriknya terpisah Bu ini. Oh belum, tapi udah dikerjakan. Sudah, sudah. Oh, nanti tinggal digabung ya. Ya Bu, siap. Saya Oke, share juga Bu yang boleh. metrik ya Bu. Silakan. Ya. Bentar izin. Izin Bu untuk metriknya. Matrix. Ini Bu. Oke. Teman-teman kalau nilai organisasi yang pojok itu nilai organisasi ada di MIPAS atau di pelayan di apa di pemasyarakatan ada. Ini Yang pas Bu, yang oke, prima itu Bu. emang itu ada ya? Ya, Oh ya udah. Oh, teman-teman kemarin itu dihilangkan karena ada beberapa kementerian imigrasi, kementerian lain yang tidak punya nilai. Kalau misalnya tadi teman-teman ada nilai tidak apa-apa kalau mau dimasukin ya. Tapi pilihan ya karena kemarin itu ada kabupaten kota Latsar yang nilai organisasinya berakhlak sama sehingga dikosongkan. Tapi kalau punya nilai sendiri untuk kementerian imigrasi pelaskan boleh dimasukkannya. Jadi Kang Ahmad Noval tadi ya kalau emang punya, karena tadi kemarin itu ada kabupaten kota yang nilainya Bu sama berakhlak, BPOM berakhlak, ya udah akhirnya tidak usah yang penguatan nilai organisasinya. Tapi kalau teman-teman ada, ini hima prima itu boleh dimasukkannya. Jadi untuk kolom di ujung itu pilihan ya. Silakan. Oke teh. Bu izin melanjutkan Bu. Hmm, Ini saya kegiatannya ada 5 Ibu. Oke. Ya, Kegiatan dari 5 per kegiatan ada berapa tahapan? 2 Ibu. Dua. Ada yang Oke. 2, ada yang 3 Bu. Oke, yang nggak boleh satu ya. Kalau yang nggak boleh Iya, satu karena part siap. satu itu bukan tahapan kegiatan. Iya. Oke.
tahapan 4, tahapan 5 sudah. Kemudian untuk apa ini rencana habituasinya ini Bu. Mm-mm. Kemudian untuk jadwal Oke. izin sudah Ibu. Teh jadi outputnya apa teh? Nanti outputnya buat apa? Outputnya nanti kan pelaporan setiap melakukan kontrol keliling. Hmm. Ada laporannya. Terus nanti juga ada itu Bu, banner Oke. tentang penyakit menular Hmm. sama PHBS. Oke. Iya, Teh ini nilai berakhlak naik sedikit teh, naik sedikit. Nah, nilai siap. berakhlak kalau bisa jangan satu-satu ya, ada nilai berakhlak yang berulang ya. Ya, siap Bu. Jadi itu lihat di kegiatannya. Jadi boleh teman-teman sekali lagi, boleh dalam tahapan kegiatan ada nilai berakhlak yang berulang. Biasanya tadi kolaboratif, karena kan teman-teman dalam bekerja harus bukan teman-teman kan bukan Superman, super tim. Jadi misalnya berkolaborasi dengan teman sejawat atau berkolaborasi dengan warga binaan. Biasanya yang masuk sering berulang kolaboratif, kemudian adaptif, bagaimana penyesuaian ya teman-teman tinggal mengkaitkan dengan kalimatnya. Dan biasanya berorientasi pelayanan. Biasanya itu biasanya banyak yang berulang. Nah, teman-teman usahakan tidak satu-satu begini ya. Jadi ada beberapa nilai-nilai berakhlak yang bisa berulang karena tadi dia cocok di semua tahapan seperti itu. Tapi teman-teman silakan cek kembali ya. Gitu teh. Siap Bu. Siap Ibu. Baik, terima kasih Ya, teh ya, terima Amalia. kasih Bu. Izin stop share. Ini Amanda mana? Oke, perempuan nanti dulu ya ini si mau Jumatan soalnya. Amalia, Clarissa nanti Bu Rahma loncat dulu ke Kang Diki ya. Siap Ibu. Oke, teh Amalia, Clarissa nanti ya. Ini soalnya kayaknya sebentar lagi Jumatan ya. Kasihan. Siap Ibu, saya share screen. Oke. Mohon izin Bu, apa sudah terlihat? Sudah kan? Izin Bu, untuk yang bagian cover, daftar isi dan daftar gambar belum saya masukkan, masih dalam isiannya dulu aja Bu, langsung. Oke, baik, tidak apa-apa. Izin untuk bab 1 seperti ini Kan tujuannya. emang layarnya gelap hitam ya? Eh, Emang layarnya saya gelap. ini Bu bikinnya hitam Bu emang Oke, ya backgroundnya. sudah. Izin Bu. Oke, nggak apa-apa. Setelah itu di ruang lingkup, gambaran umumnya saya masukin sejarah kantor dulu, Hmm, terus kedudukan tugas dan fungsi, visi oke. misi, Hmm, struktur organisasi, oke. tugas pokok dari seksi saya sendiri yaitu di Tikim, Hmm, dan masuk ke profil peserta, foto, biodata diri, tugas peserta diklat, hmm. role model izin Bu menggunakan foto juga Bu ya. Iya, ya cari fotonya ya. Siapa nih Iya, role modelnya siapa? siap mohon izin Bu Bapak Ignatius Jonan Ibu. Oke, cari di Mbah Google ya. Siap, siap boleh saya masukkan Oke. kembali. Setelah itu ada dasar berakhlak dan hubungan agenda tiganya manajemen ASN dan smart ASN. Hmm, Siap. Untuk rancang aktualisasinya masih sama seperti kemarin Bu, cuman ada beberapa perubahan yang saya tambahkan seperti di tabel USG kan kemarin ada sedikit perubahan yaitu perlu saya blok yang isu utamanya hmm. dan saya ubah juga untuk peringkat itu menjadi angka Romawi semua. Eh, Dan setelah itu ada juga di bagian matriksnya, Bu. Kan kemarin visi misi belum saya masukkan, sekarang sudah saya masukkan ya, Bu. Sesuai dengan visi misi organisasi kementerian. oke. Naik dulu ke atas Kang. Tadi gagasan kreatifnya udah masuk apa? Udah dikaitkan dengan agenda 3 kah? Yang gagasan kreatifnya? Gagasan Naik isu-isu izin. penyelesaian isu. Oh, ini Bu, izin. Heeh. Isunya. Oke, Oh ya, Bu, mohon izin, Bu, sedikit. Ini kan nanti kan hasil output saya kan SOP, Bu ya. ya. Tetapi masih judulnya penyusunan panduan, apakah saya ubah menjadi penyusunan SOP, Bu? Atau tidak apa-apa panduan saja dulu? Enggak, realnya mau bikin SOP atau bikin panduan? Realnya bikin SOP, Bu, mohon izin. Sesuaikan aja. Penyusunan Oke. SOP ya. Oh, siap, Ibu. Sesuaikan Nanti saya dengan ubah, Bu outputnya ya. biar nyambung ya. Siap, Ibu. Saya ubah nanti untuk judul gagasannya. Oke, udah masuk agenda 3-nya kan di situ? Siap sudah Ibu, sudah Oke, terhubung. Siap. Setelah itu oke. setelah dari matrix, ini juga masih saya pakai nilai organisasi Bu ya, karena kan yang tadi Bu bilang kalau ada nilai organisasi sendiri yaitu prima, tidak apa-apa dimasukkan Bu ya. Iya.
Kemarin itu ada Siap. beberapa ternyata nilai organisasinya, oh dia BPOM, nilai organisasi Bu, Mm-mm. nilai organisasinya berakhlak. Jadi karena Siap. udah ada di kolom 5 sehingga tidak jadi. Tapi kalau teman-teman tadi punya prima, silahkan ya Siap, Ibu. dimasukkan tidak apa-apa. Siap. Oke. Setelah itu masuk di rekapitulasinya. Mm-mm. Dan terakhir untuk jadwal, kemarin kan juga saya belum tambahkan Februari minggu keempat, sudah saya masukkan Ibu. Di Februari minggu keempat untuk di Oke. tahapan awal. Berarti Kang Diki judulnya apa coba? Balik lagi ke judul. eh Masuk di sini, Oh, izin belum ya. Bu. Jadi judulnya apa? Iya, judulnya belum. Berarti Intinya Bu apa? ini Bu, Jadi judulnya penyusunan apa? SOP troubleshooting TIK tingkat awal Ibu. Oke. Troubleshooting tingkat awal. Jadi Iya. nanti kamu muncul SOP-nya ya. Betul Ibu, SOP. Oke. Siap. SOP itu harus ditandatangani oleh kepala kantor ya. Siap Ibu, nanti saya akan berkoordinasi juga Ibu dengan Eh, pimpinan. Ini mentor sudah setuju? Siap, sudah Ibu. Sudah saya sampaikan ke mentor, sudah saya konsultasikan dan mentor setuju Bu dengan aktualisasi saya. Eh, Siap. oke, terima kasih Kang Diki. Siap Ibu, izin stop share Ibu. Oke. Next ke Kang Raffi. Ya, 8, Baik, Ibu. Oke, oke, saya 18 kan? Mohon izin, Heeh, saya izin share screen, Bu. boleh. Oh iya, Ibu, mohon maaf sebelumnya. Ternyata untuk bab 1 sama 2 saya ada di laptop saya di rumah, Ibu. Untuk saat ini saya pakai komputer kantor, Ibu. Jadi belum saya pindah. Ibu udah Oke, ngerjain, Ibu. oke, baik. Ini yang Mohon ada maaf, apa Ibu. di sini? Yang ada yang apa? Kalau Bab untuk di tiganya. sini, saya bab 3 sudah mengerjakan mulai dari deskripsi isu hingga matriks, Hmm? Ibu. Oke, coba cek dulu pelan-pelan. Oke, siap, Ibu. Teman-teman, Untuk, hati-hati menyimpan file ya. Teman-teman udah nyiapin siap, bab Ibu. 3 terus hilang atau kena virus. Jadi boleh kirim di link atau di WhatsApp group atau dikirim ke email ya. Teman-teman atau Siap. simpan di handphone. Teman-teman tadi itu kan ada tuh kalau handphone Mi ya atau kita sendiri ya. Takutnya nanti kalau teman-teman ketinggalan di rumah bisa dibuka ya. Teman-teman sekali lagi penyimpanan file menuju seminar bab 1, bab 2, bab 3 kalau terpisah, kalaupun digabung sekali lagi hati-hati menyimpannya takutnya rusak atau jangan sampai teman-teman ngetik ulang. Jadi berapa ada kasus waktu itu eselon 4 dia semuanya di laptop. Saat dia sama laptopnya terjatuh, sementara filenya di laptop semua. Akhirnya dia ngebut semalam, akhirnya tidak maksimal. Jadi teman-teman, zaman digitalisasi ini, walaupun semakin serba mudah, serba digital, tapi kita punya eh, apa namanya apa ya punya rem sendiri atau kita punya safety sendiri. File-file simpen dengan baik. Kira-kira yang aman di mana? Oh, kirim ke WhatsApp dulu kalau ngerjain di rumah. Kalau disambung lagi di kantor nanti yang update mana disimpan lagi dengan baik. Tadi jangan sampai menjelang seminar tadi ada kasus eselon 4 lagi pelatihan filenya hilang karena laptopnya terjatuh dan semuanya ada di laptop itu ya. Jadi teman-teman simpan di beberapa tempat. Boleh tekan di WhatsApp, di email. Jadi kalau udah nih udah agak-agak mau rapi nih, kirim dulu ke email atau ke WhatsApp pribadi atau kan kemik tuh ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkannya teknis, tapi kalau sampai hilang akan membuat teman-teman panik ya. Sekali lagi itu hal teknis, cara penyimpanan, kena virus hal teknis, namun tadi jika itu terjadi akan teman-teman panik dan tadi akan mengganggu nanti saat seminar ya. Jadi teman-teman akhirnya kurang maksimal di seminarnya. Sekali lagi hati-hati menyimpan file-filenya. Oke, silakan Kang, bab 3. Baik, Ibu. Untuk bab 3 saya awali dengan deskripsi isu. Mm-mm, Kemudian untuk isu yang saya ambil, seperti biasa ada 3 isu, Ibu. Isu yang pertama, ya, belum terstrukturnya sistem monitoring target intelijen keimigrasian mm-mm, dengan kejadian nyatanya seperti ini, Ibu, untuk digambar ini. Dan saya sensor dengan alasan privasi, Ibu, ya. Mohon mm-mm, maaf sebelumnya. Dan di sini seperti biasa ini manual Ibu. Jadi untuk mm-mm, pewarnaan merah dan biru ini masih manual. Untuk warna merah ini berarti tandanya target sudah dicek atau mm-mm, target sudah meninggalkan wilayah Indonesia Ibu. Kemudian untuk yang biru ini berarti menandakan belum dilakukan pengecekan lapangan dan juga belum ada indikator masih proses pengecekan. Belum ada indikator seperti itu.
Kemudian untuk isu kedua yang saya angkat adalah belum optimalnya penguatan kapasitas digital petugas dalam pemanfaatan spreadsheet karena memang pada fakta di lapangan masih belum menggunakan sistem drop down atau filter seperti ini untuk memudahkan penyaringan data. Untuk isu yang ketiga yang saya ambil adalah belum tersusunnya mekanisme evaluasi berkala atas penanganan target intelijen karena memang untuk saat ini masih belum terlaksana eh, evaluasi berkala atas eh, monitoring target berbasis spreadsheet itu, Ibu. Seperti itu. Kemudian untuk penetapan core issue, saya menggunakan teknik USG seperti di tabel ini. Berdasarkan perhitungan, isu satu mendapatkan peringkat satu dengan perolehan total nilai 14 dengan pertimbangan sebagai berikut, Ibu. Untuk yang U, urgensi, ini dinilai sangat besar karena bisa mempengaruhi kelancaran pemantauan target intelijen, kemudian bisa menyebabkan keterlambatan dalam mengetahui progres perkembangan pemantauan target ini. Kemudian untuk seriousness dengan pertimbangan eh, ini memiliki dampak yang cukup serius ya karena pada berpengaruh langsung kepada efektivitas petugas untuk melakukan pengawasan orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang. Kemudian ini juga bisa mempengaruhi kualitas, maksudnya mempengaruhi kecepatan pimpinan untuk mengambil keputusan yang menyangkut tata kelola juga kinerja organisasi. Kemudian untuk growth ini memiliki skor 4 dengan pertimbangan ini bisa berkembang apabila ini tidak segera ditangani karena ketidakteraturan pencatatan ini bisa semakin meningkat. Kemudian variasi praktik pekerja, maksud variasi praktik antar petugas maksud saya itu semakin melebar karena tidak ada pakem yang pasti yang mengatur bagaimana cara penandaan target-target yang sudah dicek, belum dicek ataupun sudah meninggalkan wilayah Persoalannya, Bu. Indonesia. Bu, Gitu. untuk surat enggak, paling nanti untuk surat masuk dulu ya. Kemarin udah di tag sama Bu Rahma. Baik Ibu, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya itu saya menggunakan analisis SWOT menggunakan fishbone diagram. Seperti yang sudah Ibu Rahmawati katakan kemarin bahwa ada perbaikan di bagian akibat karena saya kemarin tidak sesuai dengan isu yang pertama. Ini sudah saya perbaiki, Ibu. Isu yang pertama tadi itu belum strukturnya sistem monitoring target intelijen keimigrasian dan di kepala ikannya sudah berganti, Ibu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya penyelesaian core issue sesuai dengan isu yang diangkat, maka gagasan kreatif juga alternatif yang saya ambil adalah optimalisasi monitoring target intelijen keimigrasian berbasis bridge infrastruktur pada seksi intelijen dan penindakan keimigrasian di kantor salah satu TPI Malang. Sudah saya mention juga ini sesuai dengan mata pelatihan agenda 3 yaitu manajemen ASN seperti itu, Ibu. Kemudian untuk kegiatan yang akan saya lakukan selama masa habituasi, kemarin kan ada 8 ya, Bu ya. Tapi sudah saya padatkan lagi karena ada beberapa kegiatan yang sebenarnya bisa kita padatkan lagi supaya tidak terlalu banyak. Jadi hingga ketemu 4 kegiatan seperti ini, Bu. Kemudian untuk manfaat dan gagasan penyelesaian core issue, bermanfaat bagi organisasi seperti yang tertera Ibu kayaknya karena ini terstruktur ya jadi lebih memudahkan petugas dalam melakukan pemantauan dan monitoring target. Kemudian untuk manfaat bagi peserta latsar ini bisa jadi sarana internalisasi nilai data ASN berakhlak melalui penerapan nyata dalam penyusunan dan pengelolaan sistem monitoring. Untuk output yang saya rencanakan nanti Ibu
ini sesuai dengan judul aktualisasi saya, yaitu saya akan membuat link spreadsheet yang bisa digunakan rekan-rekan satu seksi nanti, bisa diakses khusus hanya untuk rekan-rekan satu seksi, yang dimana nanti ini akan lebih terstruktur dengan memperlihatkan status target, identitas target, kemudian tingkat prioritas, juga status sudah dicek atau belum, seperti itu, Ibu. Kemudian jika kita menggunakan apa kata-kata tertentu, ini akan berubah warna sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan. Seperti contohnya deportasi ini akan berwarna merah, kemudian dalam proses ini akan berwarna kuning, dan belum dicek ini berwarna biru. Seperti itu, Ibu. Jadi otomatis tidak manual petugas untuk melakukan pergantian warna, supaya juga tidak ada miss dalam pencatatan status. Seperti itu. Kemudian untuk matriks rancangan aktualisasi, untuk isu yang diangkat seperti isu satu tadi, yaitu belum disebutnya sistem monitoring target. Untuk tabel matriks, nah untuk penguatan nilai organisasi ini apa harus dijabarkan itu, atau boleh eh, depannya saja seperti profesional dan integritas seperti itu, Bu? Paling kasih satu kalimat, misalnya ganti terkait dengan penguatan organisasi profesionalisme integritas apanya. Kasih satu kalimat aja kalau mau ya. Oke, siap, Ibu. Ya, sambungkan. Teman-teman ya, untuk keterkaitan Untuk dengan agenda tadi kontribusi juga tinggal satu tambahin benang-merahnya kenapa hubungannya apa gitu aja ya. Gak usah terlalu banyak juga, tidak apa-apa ya. Jadi kegiatan ini berkontribusi terhadap visi misi organisasi yang mana, kenapa itu, kemudian penguatan nilainya yang mana, kenapa itu, kasih narasi aja satu apa ya, satu paragraf aja ya. siap, Oke. Ibu. Ya. Dan untuk tabel matriks seperti tanggal kegiatan tadi ada 4, dan satu kegiatan ini, untuk kegiatan yang pertama ini ada 3 tahapan kegiatan seperti menyusun, kemudian melaksanakan konsultasi dengan mentor, juga menyempurnakan rancangan berdasarkan masukan dari mentor. Untuk yang kegiatan pertama ini saya menggunakan 3 tahapan. Kemudian untuk kegiatan 2, 3, dan 4 saya hanya menggunakan 2 tahapan kegiatan seperti itu. Seperti yang kedua ini menyusun format spreadsheet terstruktur, juga menetapkan klasifikasi status, juga indikator. Kemudian yang ketiga melakukan uji coba dan penerapan. Jadi saya padatkan lagi, melakukan penyempurnaan sistem berdasarkan hasil uji coba. Kemudian yang ke tahapan kegiatan yang terakhir, kegiatan 4 adalah melakukan evaluasi efektivitas sistem monitoring, juga menyusun laporan aktualisasi ini di minggu terakhir. Untuk matriks rekapitulasi, rencana rekapitulasi ini sama rata karena setiap yang berkaitan dengan agenda mata pelatihan 2 itu saya berikan 2 poin. Jadi ada total 56 jumlah aktualisasinya. Seperti itu. Kemudian jumlah mata pelatihan yang sudah diaktualisasikan setiap kegiatan ada 14. Berlaku untuk kegiatan 1, 2, 3, dan 4. Untuk rencana jadwal kegiatan aktualisasi saya seperti ini, Ibu. Untuk analisis kebutuhan akan minggu pertama hingga keempat bulan Maret, karena memang menurut saya cukup eh, butuh waktu untuk melakukan perancangan sistem monitoring sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan analisis kebutuhan yang akan saya lakukan. Kemudian untuk penerapan uji coba dan sosialisasi, ini saya menggunakan minggu keempat bulan Maret hingga minggu pertama bulan April, penerapan uji coba dan sosialisasi. Karena uji coba itu nanti saya juga akan menerima berbagai macam masukan, saya akan menerimanya untuk saya sempurnakan lagi. Kemudian untuk kegiatan 4, evaluasi efektivitas, juga ini saya mulai dari minggu pertama bulan April hingga minggu ketiga bulan April sampai ke penyusunan laporan aktualisasi. Seperti itu, demikian. Terima kasih. Boleh masuk itu dulu Kang. Kang Raffi boleh ke matrik, lihat Kang, ke matrik kegiatan.
Oke, kegiatan 1 tahapannya ini nilainya ini. Oke, coba tahap kedua apa? Tahap kedua, oke nilainya. Oke, tahap ketiga. Tahap ketiga. Oh, tahap ketiga ini, Bu. Mantap, Oh mantap. enggak, itu pokoknya tahap ya kan satu kegiatan 3 tahapan. Nah, Oh, satu kegiatan. Oh ya, ya betul. oke, Kegiatan pertama. oke. Ini tadi dua-dua ya Kang ya nilai-nilainya ya. Iya, yang 2, 3, 4 itu 2. Oh, yang iya ya. Di Ada rekapannya soalnya keterkaitan tadi ya, Bu, sama ya maksud persis saya, Bu, ya. ya. Di rekapannya 2 semua ya. Iya, betul, Ibu, 2. Coba naik lagi Kang, naik lagi sedikit. Nah, teman-teman mungkin pertama ya, mungkin apa kemarin Bu Rahma ada yang kurang menyampaikannya, misalnya nih kegiatan 1, yang kegiatan A, Kang. Misalnya di situ Akang kan cuma apa nih, 2 nilai atau 3 nilai ya, kompeten, orientasi pelayanan harmonis. Terus ke bawahnya ke tahap 2 Kang nilainya kolaboratif akuntabel. Nah, Mas Bu Rahma bukan dipecah seperti ini ya, misalnya kolaboratif itu ada juga di rancangan final karena misalnya eh, ketika penyempurnaan rancangan teman-teman harus berkoordinasi, harus berkolaborasi dengan siapa gitu ya Kang. Nah, teman-teman ya. Jadi maksud Bu Rahma itu mungkin Bu Rahma kemarin ada yang miss, jadi enggak adaptif di sini. Adaptif itu bisa juga di tahap B atau di tahap A gitu. Coba dicek kembali Kang ya. Siap, siap, Nah, benar. jadi mohon maaf teman-teman mungkin ada Bu Rahma dari Bu Rahma miss-nya, takutnya Bu Rahma miss. Jadi misalnya nih, tadi yang B ini nih di layar B, Kang Raffi cuma kolaboratif sama akuntabel dalam melaksanakan konsultasi dengan mentor. Nah, ini padahal di sini juga ada nilai berorientasi pelayanan. Jadi boleh masukin berorientasi pelayanan. Jadi teman-teman nilai-nilai berakhlak itu tadi tapi dalam total 7-nya harus ada. Nah, dalam setiap tahapan boleh berulang. Misalnya ternyata ketika melaksanakan konsultasi dengan mentor ada berorientasi pelayanan. Bagaimana tadi memperbaiki ketika ada masukan. Itu kan ada perbaikan tiada henti. Nah, berarti di situ ada berorientasi pelayanan seperti itu ya. Ternyata adaptif, adaptif ada di Morbe juga itu boleh. Jadi bukan ini C cuma adaptif saja. Nah, jadi teman-teman sekali lagi untuk Kang Raffi silakan disesuaikan untuk nilai-nilai berakhlaknya ya. Siap, Ibu. Oke, Oh, jadi jadi tadi nggak apa-apa, Bu, ya? gimana Kang? Mohon maaf, mohon izin, Bu. Jadi tahapan kegiatan ini sebenarnya untuk nilai-nilainya nggak apa-apa berulang kan? Misalnya udah dipakai di kegiatan tahapan Boleh. kegiatan A. Walah, saya kira cuma harus rata, ya, Bu. Saya kira, Bu. Enggak. Nah, jadi sesuai peruntukannya. Sehingga nanti di ujungnya enggak dua-dua, bermacam-macam. Ada yang 3, ada yang 4. Boleh berulang. Kira-kira nih, melaksanakan konsultasi dengan mentor tadi. Ada nilai berorientasi pelayanan. Karena ada sikap berlaku, salah satunya adalah perbaikan tiada henti. Nah, ketika ada masukan dari mentor, segera diperbaiki gitu. Maksudnya, kalau dapat masukan dari mentor, langsung diperbaiki lagi, tidak dibiarkan gitu. Masuk misalnya ke orientasi pelayanan gitu ya, Kang? Siap, Nah, Ibu. jadi Siap. nilainya boleh diulang, tapi total dari satu kegiatan memuat 7-7-nya, tapi boleh berarti nanti ada yang kata-kata atau nilai berakhlak yang berulang, ada yang 3, 4, ada yang 2, seperti itu Kang. Ya, sesuaikan aja dengan nilai-nilai berakhlak. Oh, iya, Bu. Siap, Ibu. Nilai berakhlak kemarin kan sudah teman-teman sudah punya ya nilai-nilai berakhlaknya. Nah, teman-teman materi berakhlak sudah dapat kan ya dari Bidai Suara? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Gitu ya kalau tinggal perbaiki ini aja, maksudnya jangan boleh kata yang sudah diambil harus boleh berulang di bawahnya ya. Ya, Jadi baik, Bu. tidak rata seperti ini disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ternyata C itu banyak juga, ada akuntabelnya, ada kolaboratifnya boleh. Jadi berulang sehingga ketika masuk ke rekapan nilai berakhlak itu jadi banyak ya. Siap, Ibu. Oke. Oke, terima kasih Kang Raffi. Siap, terima kasih, Bu. Saya izin stop share. Teman-teman izin Bu Rahma nyiapin dulu buat honor khotib, kita break 5 menit ya karena Bu Rahma bendahara DKM. Bu Rahma nyiapin dulu buat yang Jumatan apa honor, kita break 5 menit ya, mohon maaf. Setelah ini Kang Nur Hidayati dulu ya, setelah break Kang Nur Hidayati dulu. Juga sebentar Nur ada. Perempuannya aduh maaf. Itu dulu Kang mana 25 tadi mana 25? Siapa 25 tuh?
Gak ada ya? Tadi ada 25 udah keluar. Oke, baik setelah ini berarti Teh Amanda ya. Setelah break 5 menit.
Baik teman-teman, kita mulai lagi ya. Satu tadi keluar siapa ya? Sebentar Ibu lihat catatannya. Silakan Teh Amanda dulu. Teh Aman, ya Teh Amanda. Ya fokus soal fokus. Boleh. Kan sama-sama punya ya. Sama satu punya ya. Kalau sama-sama punya ya. Enggak. Kamu udah punya belum, Fer? Belum. Teman? Simpul apa sudah terlihat? Sudah Mbak. Sudah ada seminggu. Untuk progresnya saat ini saya baru menyusun untuk bab 1 dan bab 2, Ibu. Untuk bab 3-nya masih terpisah dalam bentuk laporan analisis isu yang kemarin. Untuk strukturnya bab 1 seperti ini, Bu, diawali dengan kata pengantar. Daftar isinya belum saya isi. Di bab 1, saya mengawali bab 1 dengan pendahuluan latar belakang disusunnya laporan rancangan aktualisasi ini, Bu. Kemudian ini untuk yang penjelasan kedua, tujuan aktualisasi, dan yang ketiga terkait ruang lingkup pelaksanaan aktualisasi. Memasuki ke bab 2, ini saya gambarkan profil organisasi. Yang pertama terkait sejarah kantor imigrasi Pasar BPI Tanjung Perak. Kemudian visi misi yang saya ambil ini menggunakan visi misi kementerian, itu bukan visi misi kantor. Lalu saya cantumkan juga untuk core value-nya Kementerian Imigrasi, itu prima, tugas dan fungsi dari kantor di mana saya ditempatkan, berlanjut pada struktur organisasi kantor imigrasi Pasar BPI Tanjung Perak, serta penjelasannya terkait seksi-seksi yang ada di sini. Kemudian saya jelaskan juga terkait tusinya seksi lalu lintas keimigrasian yang lebih mendetail, karena aktualisasi ini saya aplikasikan di seksi lalu lintas keimigrasian. Selanjutnya memasuki profil peserta sesuai arahan sudah saya berikan fotonya, Ibu. Untuk poin yang kedua terkait tugas peserta diklat. Untuk SKP-nya ini mana sini, Bu? Saya masih agak bingung. Yang dicantumkan sampai mana ya, Ibu? Apakah tugas tambahan ini juga ditambahkan? Ya. Oke, ini juga nggak apa-apa. Sampai tanda tangan ini ya, Ibu? Ya. Ya, terima kasih, Bu. Kemudian memasuki poin role model, saya memilih Ibu Felucia Singgi Ratna sebagai Kakanwil Bali terhitung mulai Januari 2026. Dan poin keempat, nilai dasar ASN berapa, penjelasannya dan penerapannya dalam aktualisasi yang akan saya angkat ini, Bu. Kemudian terkait materi manajemen ASN dan smart ASN, baru sampai situ, Ibu. Oke. Untuk laporannya. Bab 3-nya? Bab 3-nya masih terpisah, Ibu, dalam bentuk ini analisis isu aktualisasi. Bisa di-share bab 3-nya? Izin, Bu, apa sudah terlihat? Belum.
Di sini Bu, untuk Oke. bab 3-nya masih dalam bentuk laporan analisis isu aktualisasi. Baik, Pak izin Bu, saya melanjutkan untuk tabel analisis USG. Yang Oke. pertama yaitu overkapasitas lapas atau rutan dengan skor total 15 dengan penjabaran urgensi dapat poin 5 dikarenakan kondisi overkapasitas sudah terjadi dan berdampak langsung pada keamanan, kesehatan, serta ketertiban sehingga membutuhkan Oke. penanganan segera untuk mencegah kerusuhan dan gangguan stabilitas. Untuk seriousness juga mendapat poin Untuk 5 matriksnya saya dikarenakan dampaknya sangat luas terpisah mulai ya. dari menurunnya kualitas Naik dulu teh, naik sedikit di sini. warga Naik ke atas sedikit. risiko penyebaran penyakit hingga potensi pelanggaran HAM. Oke. Untuk growth juga memiliki poin 5 dikarenakan jumlah penghuni terus meningkat tanpa diimbangi Oke. kapasitas yang Dulu memadai di sini udah ada itu belum, Neng? sehingga berpotensi semakin Apa memburuk keterkaitan dengan jika agenda 3? tidak ada kebijakan strategis. Gagasannya Keterkaitannya sudah di Ibu bawah ya? Yang tuangin. kedua Iya, yaitu yang ini. penyelundupan HP lewat Oke, ini bukan analisis, kita ya keterkaitan agenda 3 gitu, ini bukan analisis. total poin 12 Oh iya, Yang C siap itu Ibu. keterkaitan agenda 3 ya. Poin 4 dikarenakan memerlukan pengawasan ketat dan tindakan cepat karena berpotensi langsung mengganggu keamanan lapas atau rutan. Di sini Bu, Untuk seriousness saya yang ganti ke memiliki poin 4 matriksnya ya Ibu. dikarenakan HP dapat digunakan untuk mengendalikan tindak kejahatan dari dalam lapas atau rutan sehingga bisa memicu pelanggaran tata tertib dan melemahkan sistem pengamanan. Untuk growth sendiri juga mendapat poin 4 dikarenakan modus Di sini Bu, apa sudah penyelundupan terlihat? semakin beragam Belum dan teh. canggih. Jika pengawasan tidak diperkuat, kasus ini dapat meningkat. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan wewenang Oke. petugas Ke bawah. di poin total 13. Untuk penjabarannya, untuk tingkat urgensinya sendiri mendapat poin 4 karena Jadi tidak selalu dalam terjadi, matriks ini saya namun ketika muncul harus segera menuliskan ditindak 8 karena berpotensi kegiatan Ibu. merusak tata Masing-masing kelola. ada yang 2 Untuk sampai seriousness 3 memiliki poin 5 dikarenakan sangat tahapan serius karena menyangkut Oke. integritas institusi, menurunkan kepercayaan publik, serta dapat memicu korupsi dan ketidakadilan. Untuk growth sendiri mendapat poin 4 dikarenakan jika pengawasan dan pembinaan lemah, praktik dapat meluas dan menjadi budaya negatif. Kesimpulannya, Kemudian untuk jadwalnya overkapasitas menjadi sangat baru prioritas saya isi karena di paling kolom terbesar, kegiatan dampak sama luas dan tahapan terus kegiatan. berkembang. Untuk Yang kedua yaitu jadwal penyalahgunaan Februari wewenang sampai dengan tingkat Aprilnya belum keseriusan saya sangat isi. tinggi karena Untuk menyangkut jadwal integritas kegiatan petugas. ini tidak usah pakai tahapannya, yang 8-nya aja, yang besarnya aja boleh ya. Karena Oh iya, berdampak siap Jadi langsung untuk pada jadwal keamanan, materi kegiatan, satu dimulai dari minggu ketiga Februari. Karena kan teman-teman nanti minggu depan ya, jadi minggu keempat Februari. Jadi 1, 2, 3-nya tidak usah karena kegiatan ini dilakukan setelah seminar rancangan. Kemudian yang di tabel ini tahapan kegiatan tidak usah, cukup kegiatannya aja yang 8 itu ke bawah ya. Oke, tapi kalau mau rinci ini boleh, tapi kalau misalnya teman-teman yang wajibnya yang 8 besarnya, tapi kalau teman Teteh mau merinci seperti ini juga dipersilahkan. Jadi lebih detail gitu ya. Siap. Oke. Dilanjutkan ya Teh ya. Ya, Ibu. Selanjutnya terkait tabel rekapitulasi rencana aktualisasi. Setelah saya total untuk jumlah aktualisasi per MP-nya Tabel dulu baru 18. jadwal ya Teh ya. Nanti Oh iya, ya, siap Ibu. nanti tabel dulu berakhlak, baru nanti yang jadwal di paling akhir ya Teh. Siap. Oke. Oke. Sudah cukup Ibu. Nanti tinggal dirapihkan terus digabung ya. Siap Ibu. Oke. Ada yang mau ditanyain Teh? Ini Teh Amanda nanti apa outputnya? Outputnya nanti yang pertama itu SOP pendampingan kepada pihak rentan, kemudian yang kedua nanti ada saya berencana buat DIY buat anak-anak itu agar lebih bisa fokus ke kamera saat proses foto. Ya. Kemudian untuk monitoring dan evaluasinya nanti saya akan buat QR code dengan judulnya nanti Suara Sobat Rentan untuk feedbacknya supaya saya bisa melakukan evaluasi.
Oke, Teteh lanjutkan ya. Ya, Bu. Tadi dia dulu bukan aja. Kemudian Teh Karisa, habis Teh Karisa, Teh Nur ya. Siap, mohon izin share screen dulu. Stop. Mohon izin Ibu, Ya. untuk bab 3 ini kemarin saya sudah tambahkan di bagian matriks Ibu. Hmm. Ada di poin F ini Bu, untuk matriksnya sudah saya buat. Ya. Lalu selanjutnya ini untuk poin G matriks rekapitulasinya Mm-mm. seperti ini. Lalu yang terakhir ada rencana jadwal kegiatan aktualisasi. Oke. Coba naik ke atas Teh yang tadi ide kreatifnya. Ibu lihat lagi sekilas lagi. Siap. Mohon izin Bu. Mm-mm. Ini udah masuk agenda 3-nya udah masuk. Teh di tadi berarti nah di penyelesaian core issue itu sudah ada judulnya berarti. Siap, untuk gagasannya reposisi ini Bu, Nah, papan itu informasi. dibolkannya nih di apa ditebelin ya, di bol ya. Biar Ibu Oh, kelihatan siap, kayak siap, kalimat biasa ya. Jadi di bol, di blok terus siap. teman-teman ya gagasan kreatifnya atau penyelesaian isunya tolong di blok sehingga terlihat Oh, di layar. siap ya Bu. Nah, ini udah dimasukin dengan agenda 3 belum Teh? Izin sepertinya belum Ibu. Nah, karena di penilaian itu ada gagasan kreatif dihubungkan dengan agenda 3. Boleh dalam bentuk paragraf, boleh dalam bentuk poin-poin. Nah, agenda 3-nya boleh manajemen ASN atau smart ASN atau dua-duanya ya. Oke, Siap Ibu. gagasan kreatif tersebut berkaitan dengan agenda itu manajemen ASN tentang apa atau smart ASN tentang apa gitu ya. Dikaitkan ya, Siap pakai Ibu. kalimat pengaitnya ya. Oke, Siap. manfaatnya apa? Kita lihat manfaatnya. Oke, Izin manfaat Ibu. untuk organisasi, oke, manfaat untuk individu, oke, sama manfaat. Untuk itunya enggak, untuk penerima layanannya enggak. Teteh melayani siapa tadi? Oh, pemohon Ibu izin. Nah, Nanti berarti saya tambahkan ya Ibu ya. manfaat untuk stakeholder dalam kurung pemohon gitu ya. Siap, siap Ibu. Oke. Kecuali internal, kalau internal kan lebih ke masing-masing ya. Siap. Siap. Izin Ibu untuk bab 3 sudah selesai. Mm-mm. Bab Izin 1, bab 2 udah share ini dikerjain untuk belum? bab 1. Sudah Ibu, terpisah Bu. Oh, terpisah. Oke. Izin siap. Yang teman-teman cowok, Jumatan jam berapa? Izin Bisa Bu sampai untuk bab 11. Silakan. Bab 1, oke. izin Bu untuk bab 1 ini saya sudah bikin latar belakang, tujuan serta ruang lingkup. Mm-mm. Untuk daftar isinya belum saya buat Ibu. Menyusul gak Nanti apa-apa. akan saya buat. Siap. Untuk selanjutnya,
Kalau bab 2 udah belum Teh? Izin Bu, untuk bab 2 ini untuk profil organisasi saya belum membuat karena kemarin ada kendala ini Bu di akses di web kantor imigrasi Jember Bu. Jadi belum saya ini tulis. Baik, tidak apa-apa. Siap untuk profil baru foto dan biodatanya Ibu. Mm-mm. Untuk SKP-nya menyusul. Setelah itu untuk role model saya memilih mantan Direktur Jenderal Imigrasi yaitu Nanti kasih Bapak fotonya ya. Widodo Eka. Kasih fotonya Siap, ya. siap Ibu. Ada di web Siap. ya. Oke. Setelah itu untuk nilai dasar ASN berakhlak sudah. Yang terakhir materi manajemen ASN dan smart ASN juga sudah Ibu di sini. Oke. Nah, nanti tinggal digabungkan ya Teh ya. Siap, siap Ibu. Jadi Teh Clarissa ini nanti outputnya apa sih, mau membuat apa? Izin Ibu, ini reposisi. Jadi kan sebenarnya kan papan informasi sudah ada, cuman tertutup itu ya Ibu. Sebagian tuh tertutup televisi di depan, di front line. Jadi Mm-mm. pemohon itu tidak terlihat secara menyeluruh gitu Ibu. Dan Oke. kurang strategis menurut saya karena di front line itu pemohon itu sekedar lewat aja gitu Ibu. Jadi Oke. bukan di ruang tunggu atau di tempat-tempat yang langsung terlihat di mata gitu, Bu. Jadi nanti rencananya saya bikin standing sign untuk ditempatkan di depan nih, Bu, di pintu depan, pintu luar. Oke. Ya, Oke. saat jam istirahat, jam Mm-mm. pelayanan seperti itu, Bu. Izin. Oke. Oke, Teh Clarissa tinggal memfinalkan laporannya ya. Siap, Ibu. Rapikan ya. Siap. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih Teh Clarissa. Next, Teh. Teh Nur ya, satu lagi ya. Siap Ibu, izin share screen Ibu. Hmm. Nah, ini ya. Izin apakah sudah terlihat Ibu? Oke. Izin Bu Rahma, apakah sudah terlihat? Oh, Ibu di mute ya. Sudah Teh, Ibu dari tadi ngomong di mute lupa. Sudah Teh, silakan lanjutkan. Mohon maaf. Ya. Izin Ibu, ini untuk papan ujian ekualisasi. Mungkin nanti ada yang direvisi lagi Ibu karena kurang lengkap. Izin ini untuk lembar persetujuannya. Ini untuk ini tadi. Daftar isi Ibu sama daftar tabelnya menyusul. Oke. Untuk bab satunya ada pendahuluan, latar belakangnya dan tujuannya, Ibu, tujuan umum dan tujuan khusus. Sama ruang lingkupnya mungkin nanti saya tambahi. Oke. Lengkap. Untuk bab 2-nya, gambaran umumnya saya masukkan karena saya penempatannya di Kanwil Jawa Timur, jadi dan BKU di Rutan Kelas 1 Surabaya. Jadi saya masukkan dua-duanya, tapi yang Kanwil mungkin lebih itu Ibu sedikit. Jadi lebih banyak yang rutannya. Oke. Struktur organisasi, nilai-nilai organisasi rutan. Terus ini untuk data penghuni Rutan Kelas 1 Surabaya, untuk data penunjangnya juga Ibu. Oke. Uraian tugas, SKP-nya. Front modelnya belum ada fotonya, saya mengambil dari
senior saya di klinik Hmm. Ibu. Izin. Oke. Untuk bab tiganya, identifikasi isunya sama seperti kemarin, tidak ada yang berubah Ibu. Mungkin Mentor sudah setuju? kemarin Mentor sudah setuju? mentor sudah Mentor. setuju Ibu. Siap, sudah setuju Ibu. Kemarin ngubah ininya aja apa bukti visualnya Ibu. Hmm. Jadi saya kasihkan grafik untuk peningkatan WBP positif HIV Hmm. dari tahun 2023 sampai 2026. Oke. Untuk yang isu kedua dan isu ketiganya juga sudah saya lengkapi. Ini untuk yang manajemen dan smart ASN, ini salah satu aja Ibu yang di isu 2 dan tiganya. Jadi tidak saya masukkan semuanya. Apa harus dimasukkan semuanya, Ibu? Yang Izin. boleh dua-duanya, boleh salah satu. Yang penting ada agenda tiganya, ya. Oke, siap, Ibu. Untuk menentukan isu utama, saya menggunakan eh, USG, Ibu. Kemarin sudah ditambahi untuk peringkatnya. Mm-mm. Untuk analisa penyebab isunya menggunakan fishbone. Mungkin nanti ini saya revisi lagi biar lebih kecil. Oke, nggak apa-apa, bisa juga. Oke. Oke. Terus ini untuk manfaat eh, gagasan pemecahan isu, deskripsi inovasi dengan teman ODIF, jadi ODHIV, jadi judulnya mana ya? Judulnya belum saya itu bold di itunya. Nah, untuk manfaatnya ini Bu, untuk manfaat organisasi dan individu. Nah, ini untuk matriks rancangan aktualisasinya Ibu. Oke. Izin Ibu, ini kan yang nomor 2 saya masukkan ini melakukan konsultasi dengan coach terkait rancangan aktualisasi yang dibuat. Ini perlu dimasukkan atau tidak perlu Ibu izin? Kalau kos mah nggak usah karena kewajibannya. Kalau kos nggak usah ya ke Bu Mama ya. Oh, oke, siap Ibu. Oke. Ke mentor aja. Kalau ada ke mentor aja ya. Kalau ke kos Bu Mama lebih ke membimbing ya tidak usah dimasukkan di matrik ya di kegiatan. Oh, oke, siap Ibu. Nanti saya revisi. Jadi ini ada 6. Rencananya saya membuat mengumpulkan data dan pemetaan kader Ibu terkait kader kesehatan, khususnya yang HIV, terus melakukan penyusunan media edukasi non stigma berupa mungkin nanti leaflet Ibu, lalu melakukan pelatihan dan pembinaan kader dengan tahapan kegiatannya mungkin nanti ada pretest dan post-testnya Ibu untuk Oke. mengetahui tingkat pemahaman kadernya. Oke. Setelah itu implementasi edukasi aksi nyata dengan mengoptimalkan peran kader. Jadi nanti memberikan eh, kesempatan kepada kader untuk melakukan perannya, peran dan tugasnya ke WBP, baik WBP secara umum maupun WBP dengan orang positif HIV. Ini outputnya dengan pencatatan kepatuhan minum obatnya, Ibu. Obat HIV-nya. Lalu melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan aktualisasi. Ini mungkin nanti dengan mengumpulkan absensi dan itu hasil edukasi dan kepatuhan minum obat HIV-nya Ibu. Oke. Dan dokumentasinya mungkin nanti Ibu izin. Sudah sampai di sini ini untuk matriks dan jadwalnya belum saya bikin nanti menyusul Ibu izin. Jadi nilai berakhlak sudah masuk semua ya Teh? Eh, Nilai berakhlak
Ini ada per tahapan ini ada yang 2, Ibu. Nanti biar saya lengkapi lagi, Ibu. Izin. Boleh 2, boleh 3, boleh. Pertahapan boleh 2, boleh 3. Oh, boleh 2, boleh 3. Tapi untuk yang tahapan itu tidak boleh sama atau boleh sama, Ibu? Boleh Misal, sama, boleh berulang. oh boleh berulang. Oh, Jadi pertahapan ada nilai berhalaknya, tidak ada minimal berapa, tapi boleh berulang. Sehingga nanti ketika di rekapan berahlak ada jumlahnya macam-macam, ada 3, ada 4, ada 2 gitu ya. oh, nggih, siap, Ibu. Ya, jadi sekali lagi boleh berulang. Misalnya boleh supaya misalnya tadi adaptif ada di setiap tahapan, tidak apa-apa. Yang penting dikaitkan kenapa adaptif ada di tahapan itu. Sebenarnya ada narasinya. Dan jadi pastikan semua 7-7-nya ketika dikumkan ada tidak boleh ada yang 0 gitu aja. Jadi prinsipnya tidak ada yang 0. Kemudian boleh berulang di setiap tahapan, ada nilai-nilai yang berulang seperti adaptif, kolaboratif itu kan lebih universal, yaitu dipersilahkan. Jadi tidak boleh ada nilai yang 0 direkap berakhlaknya ya. Nggih, siap, Ibu. Teh Nur, jadi outputnya apa Teteh? Outputnya nanti mungkin saya membuat leafletnya, Ibu. Leaflet yang terkait kesehatan, khususnya HIV untuk penanganan pencegahannya. Lalu ini kan mau mengadakan pretest dan posttestnya, Ibu, untuk mengetahui tingkat pemahaman kadernya. Itu Oke. dimasukkan atau hanya sekedar laporan saja, Ibu? Dimasukin di monitoring evaluasi nggak atau di awal? Teteh nulisnya di mana? Eh, ini kan Posttest. tahapan, ya Berarti kan kalau tahapan silakan. di Tahapan tahapan kelima, kegiatannya, Ibu. ada Kan apa aja? melakukan pretest dan posttest dan melakukan penyuluhan interaktif dan diskusi kelompok bersama kader. Berarti kan post-test dulu, habis itu penyuluhan, baru post-test kan? Nggak bersamaan kan? Ya berarti tahapannya Dengan Ibu. pretest dulu, kemudian sosialisasi, baru post-test gitu. Kan Oke. sesudah dan sebelum. Oh iya. Betul Ya, kan? Bu. Jadi Oke. sebelumnya di tes dulu, tahu nggak? Misalnya nilainya nggak tahu, kemudian tes sosialisasi, habis sosialisasi ternyata dites lagi, ternyata tahu, ya di situ telah terlihat pemahaman kadernya menambah atau tidak gitu ya. Oh, Jadi berarti jangan pretest digabungin, dan posttest. jangan digabungin pretest dan protesnya. Oh iya, Ibu. Jadi Siap, Ibu. pretest, kemudian sosialisasi, kemudian post-test atau sosialisasi dan post-test digabungin juga boleh. Intinya nggak berbarengan karena kan ada jeda dulu untuk memberikan pemahamannya. Oh, oke, Betul? siap, Ibu. Oke, Oke. siap, Ibu. Siap, izin. Mungkin itu aja. Ini yang penguatan nilai dihapus nggak, Ibu, jadinya? Nggak usah, nggak apa-apa. Karena tadi kan punya prima ya, karena kemarin ada kabupaten kota yang tadi tidak punya nilai organisasinya sehingga tidak diwajibkan. Tapi ternyata kan tadi imigrasi punya tuh prima, dimasukkan saja. Kemarin itu sempat kasus juga, bukan kasus sih, BPOM, Badan POM, itu nilai penguatan organisasi itu berakhlak sehingga sama dengan agenda 2 sehingga dihilangkan. Tapi kalau Kementerian Imigrasi punya, tidak apa-apa dimasukkan. Sepertinya kelompok kita nanti penguji dari imigrasi soalnya dari pusat, dari imigrasi pusat. Kan ada penguji dari LAN Jakarta, ada dari LAN, ada dari imigrasi. Sepertinya kelompok Bu Rahma penguji dari imigrasi, tapi nggak apa-apa dimasukin biar dia tahu bahwa teman-teman tahu kok penguatan nilai yang ada di imigrasi dan pemasyarakatan ya. Ya, siap. Jadinya dimasukkan nggak, Ibu? Tetap dimasukkan ya. Siap, Oke. Ibu. Baik teman-teman, pertama teman harus jelas outputnya apa ya. Khusus Teh Kesya, silakan Teteh sebisanya ya, semampunya. Yang penting poin-poin yang ada di penilaian ada. Teteh ya. Kayak bab 3 itu wajib, bab 3 ya. Nah, kalau misalnya ada bab 2-nya teori, nggak apa-apa sedikit-sedikit juga, yang penting ada aja gitu. Kalau wadah mah ada wadahnya 10, wadahnya ada walaupun sedikit-sedikit. Kalau Teteh kan terbatas misalnya mengejar tadi karena lagi berduka, yang penting ada bentukannya Teh Kesya ya. Pertama ada bentukannya, kemudian apa tadi ada poin-poin penilaian, kemudian mentor setuju atau apa yang dibuat Teh Kesa, mentor apa tadi menyetujui ya, jangan sampai udah buat, silakan konsultasi ke mentor dulu, kalau udah oke lanjutkan. Bab 1, bab 2 Bu Rahma tidak menargetkan harus berapa lembar, yang penting tadi profil ada sedikit, ini ada ya, tidak teman-teman dalam keadaan kita banyak hal tapi kita selesai dua-duanya, jangan terlalu idealis ya.
teman-teman dalam keadaan darurat jangan satu akhirnya bikin pusing sendiri. Jadi teman-teman bukan nggak mau bikin laporan yang bagus, tapi dengan teman-teman keterbatasan sambil kerja, sambil lasar, berduka. Yang penting dan tapi tidak juga dijadikan alasan tidak membuat karena tetap harus ada yang dinilai. Kalau tidak buat kan agak ada nilainya. Jadi teman-teman wadah-wadahnya ada, kemudian ada outputnya jelas, poin-poin penilaian tadi gagasan isu yang diangkat, jadi poin penilaiannya isu yang diangkat dibuktikan dengan apa itu teh namanya dibuktikan dengan data akurat, eviden, bukti visual, penilaian. Kemudian gagasan kreatif disambungkan dengan agenda 3. Kemudian pertahapan kegiatan matrik rancangan dikaitkan dengan agenda 2 ya teman-teman. Yang menjadi poin-poin penilaian pastikan ada semuanya ya. Itu aja ya. Nah, teman-teman jadi jangan terlalu idealis. Idealis boleh, tapi lihat situasi teman-teman. Akhirnya biasanya orang gini, orang udah tahu ribet, papuket kita idealis akhirnya burn out. Jadi pusing gitu ya. Kalau Brahma itu semampunya, tapi semampunya itu yang maksimal ya. Itu ya semampunya tapi tetap yang maksimal gitu. Kata Brahma semampunya ya udah seadanya, tidak. Semampunya tapi yang maksimal apa yang kita bisa berikan itu. Ya, kalau terlalu idealis juga tadi teman-teman malah jadi pusing. Terlalu idealis pusing, akhirnya nggak selesai laporannya. Ya, teman-teman, rancangan yang bagus adalah yang selesai dan dipresentasikan. Ya, rancangan aktualisasi yang bagus, yang laporannya selesai dan dipresentasikan tanggal 25. Oh tuh, Brahma kasih clue-nya itu ya. Jadi biar teman-teman nggak terlalu stres ya. Jadi laporan aktualisasi yang bagus adalah yang selesai laporannya ada 3 bab, ada PPT dan saat seminar hadir presentasikan. Itu bagi Brahma clue-nya sederhananya ya. Hadir tanggal 25, mohon tidak sedang dinas luar, ada di tempat, cari sinyal yang bagus dan laporannya ada 3 bab dipresentasikan. Itu Brahma nggak lihat output teman-teman, tapi yang bagus adalah yang selesai dan dipresentasikan ya. Biar teman-teman lebih semangat ya. Ya teman-teman bisa ya. Pokoknya teman-teman bisa kudu bisa, insya Allah bisa. Tapi untuk urusan teman-teman, untuk masa depan teman-teman, semampunya, tapi semampunya dalam hal maksimal. Ini satu orang nggak masuk siapa Teh Nur? Tadi udah ada 25. Siapa yang nggak masuk ini? Apa enggak? Kang Aji, siapa yang nggak masuk Kang? Satu ini. Nggak masuk, harusnya 10, ini 9. Izin Bu, sepertinya atas nama Muhammad Denny Sulaksono Ibu. Kenapa ya? Oke. Oke, nanti Ibu Japri ya. Jadi teman-teman kalau Bu Rahma lihat sebelum tanggal 25 masih ada 2 kali pertemuan. Izin pertemuan berikutnya tanggal 18, tapi mohon maaf akan Bu Rahma geser ke tanggal 20 ya. Nah, makanya waktunya lebih lama. Finalkan bab 1, 2, dan 3. Finalkan semaksimalnya. Oke. Nanti setelah pertemuan tanggal 20, teman-teman setelah itu membuat PPT atau bahan tayang. Tapi kalau mau bahan tayang dari sekarang juga boleh dicicil. Bu, ada waktu besok long weekend. Teman-teman Senin Selasa misalnya cuti bersama mengerjakan ya. Teman-teman kalau resah, kalau ada setiap hari itu harus ada yang diketik. Kalau resah, kalau ada yang belum diketik, belum mengerjakan sesuatu ya. Itu. Kemudian nanti kalau nggak salah tanggal berikutnya, tanggal 23, teman-teman itu pertemuan terakhir, itu sudah ada PPT dan laporan. Nah, nanti tanggal 23 kita akan simulasi seminar satu persatu, akan simulasi seminar ya. Nah, teman-teman, PPT atau bahan tayang boleh dalam bentuk Canva, PowerPoint yang teman-teman kuasai. PPT atau bahan tayang adalah miniatur dari laporan. Tapi itu tidak usah blok-blok semuanya ya. Jadi PPT laporan itu miniatur atau BPT bahan tayang adalah miniatur dari laporan. Ya, minimal profil organisasi ada. Nanti kita akan bahas atau akan kita latihan di tanggal H-2 sebelum seminar. Jadi 2 kali lagi. Pertemuan pertama finalkan bab 1, bab 2, bab 3, kemudian udah PPT, nanti saat PPT teman-teman akan presentasi satu persatu gladiresik ya, gladiresik untuk seminar ya. Ada yang mau tanyakan teman-teman? Ada yang mau tanyakan? Bisa ya? Izin, Silakan Teh. izin untuk pengujinya untuk rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi itu sama atau berbeda ya? Oke. Untuk penguji seminar rancangan, seminar akhir biasanya sama, kecuali force major.
Ya, kalau force major sakit atau penugasan keluarga itu berubah. Tapi kalau tidak ada halangan, kami mengundang penguji langsung untuk dua tanggal. Jadi seminar rancangan sama seminar ini si penguji harusnya sudah ngetek jadwalnya, karena kami surat tugas kami ke penguji itu langsung untuk seminar rancangan sama seminar akhir. Jadi biasanya sama teh. Jadi akan ditagih nanti saat seminar akhir. Ya, nanti Brahma kasih tips dan trik menghadapi penguji biar nilainya maksimal. Nanti di pertemuan terakhir ya. Oke. Nah, Bu Rahma akan kasih tantangan Bu Rahma hari ini, tapi janji difinalkan ya. Oke, Bu Rahma kasih tantangan Bu Rahma hari ini, tapi janji difinalkan. Besok Sabtu Minggu mau tidak mau teman-teman selama lasa sampai tanggal 25 mah fokus dulu ke aktualisasi ya, karena ini gongnya, ruhnya penentuan teman-teman garis tipis antara CPNS dan PNS, tapi dampaknya puluhan tahun. Ini garis tipis cuma 2 minggu, tapi semua ada teman-teman. Tapi kalau teman-teman mengerjakan dengan maksimal, dampaknya kan teman-teman puluhan tahun ke depan tenang menjadi PNS, nggak usah nyari kerja lagi, nggak usah bikin lamaran lagi, nggak usah tes-tes lagi teman-teman, tenang. Tapi cuma dalam 2 minggu teman-teman harus fokus. Tapi Bu, sebelum Ramadan bisa ada acara keluarga, silakan acara keluarga dulu, tapi tetap dikerjakan. Setiap hari ada yang diketik, ada yang dirapihkan sampai tanggal 25 ya. Kalau ada yang belum diketik, ada yang nggak dirapihkan, teman-teman harus selesai nih. Aduh, belum selesai, aduh belum dirapihkan ya. Oke. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Mau Jumatan AAA-nya? Sudah selesai? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Teh Kesia tetap semangat ya. Teh Kesia tetap semangat ya, dikerjakan ya sebisanya tapi maksimal. Oke. Teman-teman sekali lagi tolong dimaksimalkan, dirapihkan, bisa-bisa kudu bisa, pasti bisa, insya Allah lulus semua ya. Amin. Oke. Teman-teman, bagi yang non muslim ini bagi yang muslim ini hari Jumat sore itu waktu terbaik untuk berdoa. Nanti habis sholat asar duduk sebentar. Jadi di hari Jumat ada suatu waktu di mana orang berdoa pada hari itu doanya tidak akan tertolak, yaitu setelah asar di hari Jumat. Oke, teman-teman berdoa semoga penguji kita mendapatkan penguji terbaik dan teman-teman 10-10-nya dimudahkan dalam menyusunnya, dimudahkan dalam seminarnya, menjawab pertanyaan dengan baik dan diberikan nilai terbaik dan lulus. Ya, oke. Bagi yang non-muslim, silakan berdoa di hari Minggu sesuai dengan agama dan kepercayaannya sama. Mudahkan saya dan teman-teman saya pengujinya berikan pengujian terbaik. Oke. Didoakan Bu Rahmanya bisa membimbing dengan baik pengujinya. Insya Allah teman-teman bisa menghadapi tanggal 25. Setelah tanggal 25 nanti teman-teman off kampus sebulan melaksanakannya. Jadi mohon dalam waktu 2 minggu ini ya, teman-teman fokus ke aktualisasi. Teman-teman bisa ya. Oke, jadi laporan rancangan yang bagus adalah yang selesai dan diseminarkan tanggal 25 ya. Oke ya. Itu yang bagus ya. Jadi teman-teman bisa. Oke. Terus kalau tipe-tipe nanti Burahma kasih tipsnya deh di pertemuan terakhir akan Burahma kasih tipsnya untuk menghadapi cara menjawab penguji ya. Oke. Baik teman-teman, itu saja sekali lagi proses. Bu Rahma hanya membantu teman-teman, Bu Rahma punya niat yang tulus, pengen teman-teman lulus, tapi aktor utama ada di teman-teman. Kalau teman-teman mengerjakan, semangat, Bu Rahma semangat ya. Sekali lagi aktor utama ada di teman-teman, kelola waktu dengan baik, jaga kesehatan dan semangat. Pastikan saya bisa, kudu bisa, pasti bisa, insya Allah lulus. Oke. Baik teman-teman, terima kasih untuk pertemuannya. Kita akan ketemu lagi pada tanggal 20, itu sudah Ramadan ya. Sudah, atau nanti saya sampaikan ke wali kelas perubahannya seperti apa. Tapi tanggal 18 yang harus bimbingan, Brahma ada kelas seminar seharian. Tapi nanti kita sesuaikan ya. Informasi perubahan akan dari wali kelas, nanti Bu Hani atau Ibu Yu. Teh Kesa semangat ya. Jaga kesehatan ya. Oke. Biasanya nggak selera makan, harus makan ya. Teh Kesa tetap makan, harus tetap minum yang sehat biar fit nanti tanggal 25 ya. Oke. Baik teman-teman sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, harus lulus ya. Tidak boleh yang tertinggal. Baik teman-teman itu saya dari Bu Rahma. Sekali lagi mohon maaf jika Bu Rahma ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rahma. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Hmm. Set, 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 set.
Eh,